Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan yang menyertai hidup kami, memberikan kami kehidupan pada saat ini. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu serta setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, menaruh pengharapan pada Tuhan. Menaruh pengharapan pada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus disampaikannya untuk mengingatkan atau menguatkan jemaat yang ada di sana agar dalam menjalani kehidupan meskipun banyak penderitaan, persoalan, tantangan hidup, pergumulan, penderitaan yang dialami, agar tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Melalui suratnya dalam 2 Korintus 1 ini, kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus berbagai penderitaan yang dia alami dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang memberitakan tentang Kristus bagi banyak orang. Paulus bersama dengan rekan-rekannya yang bersama dengan dia menghadapi berbagai penderitaan. Tetapi pengharapannya dia taruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Sehingga ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat, yang dia gambarkan yang rasa penderitaan yang sangat berat itu, dia tetap dimampukan untuk mengucap syukur, memuji Tuhan meskipun dalam penderitaan yang dia hadapi. Di dalam dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, dia beroleh penghiburan, dia beroleh kekuatan untuk sabar dalam menjalani penderitaan. Dia tidak berputus asa di dalam menghadapi penderitaan yang dia alami. Dan dia mengimani seperti apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-10 2 Korintus 1 ini yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini, bahwa dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ya, di sini Paulus hendak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang menderita, yang mengalami kematian untuk menebus dosa-dosa manusia, dan Paulus menyatakan bahwa melalui kematian Kristus dia beroleh keselamatan, yaitu bagi orang-orang yang terus setia percaya kepada Kristus. Dan Paulus menaruh pengharapannya hanya di dalam Tuhan, dan imannya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus dia beroleh keselamatan. Karena itu Paulus tetap tegar, tetap tekun dalam menjalani penderitaannya, tetap kuat, beroleh penghiburan, tidak putus asa dalam menghadapi penderitaan yang harus oleh karena imannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang sudah
menghadapi penderitaan, bahkan mati di salib untuk menebus dosa kita manusia. Dia juga adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi penderitaan, pergumulan hidup yang kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu apapun tantangan hidup, pergumulan hidup, kesusahan, duka mendalam yang kita hadapi pada saat ini, tetaplah setia berpengharapan di dalam Tuhan. Karena dengan tetap setia berpengharapan kepada Tuhan, memuji Tuhan, kita beroleh kekuatan dalam menghadapinya. Kita beroleh penghiburan. Kita tidak berputus asa seperti yang disampaikan Paulus kepada kita dalam 2 Korintus 1 ini. Dan mari tetap setia menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menuntun kita, yang memberikan hikmat bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari dengan berbagai pergumulan, tantangan hidup yang kita hadapi. Mari tetap setia menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami bersama-sama merenungkannya. Mengingatkan kami agar tetap menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Meskipun banyak sekali tantangan, persoalan hidup, penderitaan yang kami hadapi, Tuhan, mampukan kami menaruh pengharapan kami kepadamu, sehingga kami tidak berputus asa, sehingga kami tetap sabar menjalaninya, sehingga kami tetap beroleh kekuatan dan penghiburan hanya di dalam Tuhan, dan kami dimampukan melewati berbagai pergumulan hidup, serta beroleh keselamatan, kemenangan hanya di dalam Tuhan. Meskipun berat Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tolong kami, kuatkan, teguhkanlah kami. Tuhan, setiap hari kami mendoakan anak-anak kami Adriel, Ari, Kiel, dan Pindo untuk masa depannya, rencana studinya di sekolah kepolisian, tes demi tes yang dia cari. Terus kami doakan. Tuhan tolonglah, Tuhan kuatkanlah, mampukan, berikan mereka hikmat. Dengan pengharapan mereka boleh meraihnya. Dan di dalam semuanya kami tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang dimanapun berada, yang sedang sakit kami percaya Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang bersuka cita tetap bersyukur dengan rendah hati di dalam Tuhan. Pelayanan gereja-gereja Tuhan GBKP Rembul Situlusada dan gereja-gereja dimanapun kiranya Tuhan pakaikan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. GBKP Situlusada dalam rencana pembangunan untuk gedung KKR dan rumah pastori, kami percaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan dana sehingga kegiatan pelayanan dan juga pembangunan gereja dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang ada di Situlusada, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan, tetapi ketika kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita beroleh kekuatan, kita beroleh penghiburan, kita tidak akan putus asa, sabar menghadapi penderitaan, serta beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas hari ini ataupun sedang liburan, mari tetap menjaga kesehatan kita dengan baik, tetap bersuka cita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.